Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bicara Makassar Bicara dan kita membahas topik yang sangat menarik sekali karena berkaitan dengan pengelolaan sampah residu di mana ya tanggal 1 Agustus 2026 tadi sudah disampaikan oleh narasumber saya Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Bapak Dr. Helmi bahwa sampah organik kita bahkan anorganik kita tidak bakalan diambil atau dibawa ke TPA oleh petugas sampah. Waduh, apakah kita sudah siap? Oleh karena itu ini kita diedukasi kembali nih sama Iya, Pak Dr. Helmi berkaitan dengan sikap kita dan tentunya pemerintah Kota Makassar berkaitan kebijakannya. Salah iya, satu kebijakan dari pemerintah Kota Makassar adalah kesiapan infrastruktur, Pak. iya. Gimana nih Pak terkait dengan kesiapan TPS, TPS 3R dan bank sampah di Makassar? Sudah siap gak nih Pak menerima perubahan sistem ini? Ya, mudah-mudahan dengan sistem yang coba kita bangun dan tentu ini juga butuh waktu. 1 Agustus ini bukan berarti semuanya langsung akan otomatis serentak dan berjalan meskipun memang kebijakan nasional mengamanatkan bahwa serentak se-Indonesia, tapi kita juga berupaya melakukan ini secara bertahap. Memang butuh banyak PR karena sekali lagi ini bukan berbicara hanya sarana prasarana saja, tidak hanya itu, tetapi juga berbicara masalah pola pikir kita, paradigma berpikir kita terhadap sampah. Kalau kita sudah siapkan sarana prasarana tetapi orangnya belum siap, ya sama saja sebenarnya. Sehingga ini akan berjalan secara paralel. Perbaikan di sarana prasarana dan tentu juga di masyarakat. Kita mau masyarakat itu paham dulu bahwa ketika melakukan pemilahan dan pengolahan tidak butuh juga biaya yang cukup mahal. Dengan barang-barang bekas pun itu kita bisa lakukan karena kita sebenarnya cuma cukup mengganti tempat sampah kita yang dari awalnya 1 menjadi 3. Itu aja dulu paling sederhana. Setelah itu baru kita belajar untuk pengolahan sampah. Nah, setelah itu baru kita belajar bergabung dengan komunitas, masuk ke dalam bank sampah unit atau mungkin sama-sama di sekitar kita membentuk pengolahan sampah secara komunal. Jadi step by stepnya seperti begitu. Nah, dari sisi pemerintah tentu tugas kami menyiapkan sarana prasarannya. Dari tahun lalu kita sudah menyiapkan banyak sekali angkutan-angkutan sampah yang baru, mulai itu mungkin roda 3, kemudian mobil truk yang sudah kita perbarui. Dan tahun ini juga sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami dari sejak bulan 3 kemarin itu sudah melakukan pembenahan yang cukup luar biasa di TPA. Tapi pembenahan ini sebenarnya dampak dari kita melakukan open dumping yang dimana ketika kita melakukan open dumping, sampah ini cuma tercampur menjadi satu, biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lingkungan ini jauh lebih besar sebenarnya. Jadi kalau kita berhasil melakukan pemilahan pengolahan dan ini dibuang ke TPA, dan sebenarnya tidak ada masalah ketika residu, karena residu itu tidak membuat lingkungan tercemar kalau sepanjang pengolahannya benar begitu. Dan tentu kita berharap dalam waktu dekat ini kami akan mengeluarkan surat instruksi kembali kepada lurah dan camat untuk menambah bank sampah unit dan TPS 3R-nya. Kita berharap ini nanti di tingkat komunal, kecamatan itu akan ada peningkatan TPS 3R dan BSU pastinya. Tentu begitu, ya. Dan yang menarik juga kalau sudah siap bank sampah tadi mau ditambahkan lagi nih, itu menjadi nilai ekonomi juga ya Pak Iya. untuk masyarakat. Ya, tentu. Setiap transaksi, karena dia namanya bank dan sampah ini sebuah kata yang kontradiktif sebenarnya bagi masyarakat yang belum tahu. Bank sampah ini melakukan pembelian bagi sampah-sampah yang sifatnya ekonomis. Mulai dari kertas, besi, plastik, dan sebagainya. Dan juga kita juga sudah melakukan pembelian untuk minyak jelantah. Jadi daripada minyak jelantah ini biasanya masyarakat buang di selokan atau got, lebih bagus mereka bisa jual kembali dan itu bisa dimanfaatkan kembali nanti begitu uangnya diterima. Dan sekarang per Juni kemarin kami juga sudah melakukan pembelian untuk hasil sampah organik. Jadi kalau masyarakat melakukan pengolahan sampah secara mandiri, kemudian mereka membuat menjadi kompos, komposnya itu nanti akan diserap oleh pemerintah. Siapa tahu kan biasa masyarakat bingung setelah jadi kompos mau dimanfaatkan jadi apa, karena tidak semua orang punya lahan untuk berkebun, untuk urban farming atau mungkin memelihara ternak. Sehingga keputusan dari pemerintah Kota Makassar kemarin kita buka juga pembelian untuk kompos basah dan kering, begitupun juga dari hasil pengolahan maggot. Jadi kita sudah terima semua dengan harapan nanti semua masyarakat itu termotivasi, kemudian ada nilai tambah. Target kami ya paling tidak 2 tahun atau 3 tahun dari sekarang semakin banyak industri yang tumbuh di pengolahan sampah ini. Begitu. Ya. Luar biasa karena udah dipikirkan nih 2 sampai 3 tahun ke depan. Tapi tadi Pak Dr. Helmi itu kayak mengetahui
arah pikiran saya, jangankan jadikan dia kompos, jadikan dia bernilai ekonomis ketika udah jadi kompos, Iya. bikin komposnya saja saya masih harus belajar, Pak. Iya. Jadi kayak emang menjadi terwakili lah untuk masyarakat bagaimana kedepannya bisa lebih belajar lagi untuk merubah sampah organiknya menjadi kompos dan sebagainya bernilai manfaat. Nah Pak, kalau begitu ini kan udah mulai tahapan sosialisasinya, infrastruktur juga udah dilakukan bahkan pengen ditambahkan. Nah kalau dari segi siapa nih sasaran utama untuk memahami dulu kebijakan ini, Iya. siapa nih Pak? Ya, tentu sasaran utama paling utama adalah pemerintah sendiri, karena tidak semua pemerintah, tidak semua pegawai di pemerintah kota itu paham dan tahu betul pertanggal 1 Agustus kita akan menutup TPA, menghentikan aksi open dumping menjadi sanitary landfill. Nah, ini yang paling pertama. Yang kedua, ada dua sebenarnya target utama kita yang kita harapkan di sisi masyarakat. Pertama, karena sampah organik ini menjadi sampah yang paling banyak masalah dan paling banyak jumlahnya secara kuantiti setiap hari, dan ini dihasilkan rumah tangga, tentu kita berharap kami memberikan edukasi paling banyak itu kepada ibu-ibu rumah tangga dulu. Karena tentu kalau kita sudah menyelesaikan dapur kita, sampah di rumah tangga ini sudah terselesai, pastinya itu bisa diselesaikan oleh ibu-ibu rumah tangga sendiri. Dan setelah mereka menyelesaikan, mereka bisa melakukan pengolahan dan tentu hasil dari pengolahan tersebut bisa dimanfaatkan kembali oleh ibu rumah tangga, baik itu berupa kompos atau dijual melalui Bank Sampah Pusat Kota Makassar. Dan yang kedua, tentu kita berharap nanti kita juga melakukan edukasi kepada Gen Z kita, anak-anak kita, karena memang yang paling banyak bisa menggerakkan masyarakat adalah anak-anak melalui sosial media. Jadi kami lebih banyak berinteraksi ini dengan teman-teman, dengan masyarakat itu melalui sosial media, tentu juga media-media mainstream seperti Fajar TV juga termasuk. Tetapi dengan sosial media kita bisa membangun opini lebih cepat sebenarnya, dan anak-anak ini menjadi salah satu penggerak di sosial media, begitu. Mereka tuh biasa jadi clipper-clipper, Pak. Betul ya, Jadi clipper ternyata ya. kalau ada podcast-podcast berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah berkaitan dengan sampah ini bisa diklip. Iya. Dan untuk disebarkan kepada Masyarakat. sosial media dan teman-temannya minimal menginfluence lah, Pak. Nah, itu berarti kita udah tahu nih sasaran utamanya siapa. Dan itu juga bagi saya sih secara personal menunjukkan keseriusan kita. Iya. Gitu. Karena sasaran utamanya aja udah ditahu nih gitu. Tinggal bagaimana mengeksekusi di lapangan. Tapi salah satu yang mungkin eksekusinya bagaimana nanti DLH dan petugasnya bisa ya memastikan sampah yang masih memiliki nilai daur ulang itu tidak ikut masuk ke TPA, Pak. Yeah. Ada nggak SOP yang udah ditetapkan sama DLH? Untuk saat ini kita sementara membuat tim, dan insya Allah SOP itu akan segera kita bagikan kepada masyarakat. Begitupun juga dengan surat edaran, insya Allah akan segera kita sampaikan sebelum tanggal 1 Agustus. Tentu harapan kita memang 1 Agustus ini sudah dekat, tetapi tidak akan kita mundurkan lagi. Kita berharap ini bisa dilaksanakan secara bertahap. Tentu pasti pertanyaannya masyarakat, kalau kami sudah pilih bagaimana fasilitasnya cuma satu, Pak. Nah, ini kan jadi masalah juga. Tentu itu akan kita benahi juga, tetapi untuk fokus kita 1 Agustus ini akan kita laksanakan dengan segera. Pun juga begitu, sebagaimana dengan Perda yang kita sudah laksanakan, Perda nomor 4 tahun 2011, kita akan lebih fokus penerapan sanksi ini kepada dunia usaha. Karena kita tahu sendiri, dunia usaha ini kalau kita sudah gerakkan, tentu mereka juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kita berharap dunia usaha ini juga bisa menjadi contoh-contoh yang baik. Kenapa kita lebih fokus kepada dunia usaha? Karena mereka punya pembiayaan untuk melakukan dan mereka bisa menerapkan itu dengan segera. Tentu 1 Agustus ini sudah cukup dekat dan tentu kita berharap ini bisa didukung sepenuhnya oleh masyarakat, begitu. Jadi stakeholder dari tadi ibu rumah tangga, kemudian Gen Z, pemuda gitu ya Pak. Kemudian ternyata dunia usaha juga memiliki peran yang sangat penting. Yeah. Berarti ini satu kesatuan supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Harapan kita seperti itu. Tapi tentunya ada tantangan dong Pak. Yeah. Sejauh ini mungkin bisa diungkapkan saja apa tantangan yang masih dihadapi oleh DLH untuk menerapkan nantinya sampai ke 1 Agustus. Iya, tantangan terberat adalah tentunya pasti skeptis di masyarakat. Banyak masyarakat yang masih meragukan dengan program ini, tetapi sekali lagi program berkaitan dengan open dumping atau pemilahan dan pengolahan bukan hanya manfaatnya dirasakan oleh pemerintah saja, tetapi ini nantinya bisa dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Tentu warisan yang terbaik
yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita adalah lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kita tidak mau sampai ini menjadi masalah, bisa memberikan penyakit bagi anak cucu kita kelak, tapi kita mau sama-sama kita jaga lingkungan ini demi kelestarian kehidupan kita di Makassar. Begitu. Ya benar-benar kita termotivasi gitu loh Pak. Bagaimana mengubah kebiasaan kita yang Ya. tadinya hanya kebiasaan apa Pak? Satu tempat sampah. Satu tempat sampah, Menjadi buang 3. sampah pada tempatnya. Kalau dulu buang sampah pada tempatnya, kalau nanti buang sampah sesuai dengan kriterianya. Itu dia. Ini menjadi budaya baru bagi kita dan manfaat sekali untuk generasi kita ke depannya. Ya. Jadi yang kita pikirkan nih, kita ini orang tua yang baik sebenarnya. Karena memikirkan masa depan generasi kita dan yang perlu kita pahami mungkin bagaimana kita sebagai warga negara senantiasa didampingi oleh pemerintah. Iya, Gitu. pasti. Mungkin bisa didetaili pendampingan pemerintah apa yang akan terus dilakukan dan berkesinambungan supaya kita bisa benar-benar menjadikan ini budaya, Pak. Iya, baik. Jadi untuk saat ini pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup kita sudah menyiapkan beberapa penyuluh. Total kemarin ada 30 penyuluh yang kita rekrut. Insya Allah nanti di perubahan ini dan tahun depan kita akan tambah kapasitas penyuluh kita menjadi 50 orang. Dan tentu kita berharap semakin banyak keterlibatan komunitas dalam kegiatan pengolahan sampah dan tentunya kolaborasi antar pemerintah Kota Makassar bersama masyarakat. Memang 1 Agustus ini sudah dekat, tetapi ini tidak akan berhenti. Kita akan terus melakukan edukasi, sosialisasi dengan harapan ini bisa menjadi budaya baru di masyarakat kita. Bisa di-spill sedikit Pak, tugasnya 30 penyuluh ini nanti seperti apa? Biar kita kenal nih, oh ini penyuluhnya nih. Ya, penyuluh ini memberikan edukasi di tingkat kelurahan dan kecamatan dan memang mereka sekarang lagi kemana-mana keliling memberikan edukasi kepada warga, memberitahu bagaimana cara pengolahan sampah, memilah dulu bagaimana, kemudian mengolah sampah bagaimana. Jadi kita ajarkan teknik-teknik pengolahan sampah yang cukup sederhana, mulai dari kompos, penggunaan maggot, ataupun juga bisa menggunakan ember tumpuk. Mulai dari cara yang berbayar, membeli alat-alat baru, ataupun juga kita menggunakan barang-barang bekas. Seperti mungkin kemarin di Kecamatan Tallo, saya patut apresiasi Pak Camat Tallo kemarin karena sudah meluncur gerakan 10.000 galon. Seperti apa 10.000 galon? 10.000 Ini menarik sekali Pak, karena kita bisa terinspirasi. Iya, 10.000 galon ini disulap galon Nanti bekas ini. dijelaskan ya Pak. Oh ya, Kita bakal bahas nanti seperti apa 10.000 galon ini, karena kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di sini Bicara Makassar berbicara.